jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah masih ada kesempatan nih sebelum mudik. Aku bacain dulu ya pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah ya. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan berikutnya jamaah dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Untuk menghindarkan macet saya mudik pas malam takbiran. Tapi nyatanya nggak kekejar untuk melakukan sholat id di kampung halaman karena terjebak macet. Apakah akan sia-sia begitu aja amalan puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan jika akhirnya tidak ikut melakukan sholat id? Ustadz Maulana mohon jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salat id itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau memang sempat, ayolah salat sunat id. Dan tidak mesti harus di kampung. Kan masih bisa salat id di perjalanan. Pinggir jalan ada salat id, kita mampir salat id di sana. Jadi aman, jadi tetap juga dapat pahala. Bahkan luar biasa loh pahalanya. Kalau dari sini mudiknya di malam takbiran, terus sampai di rumah, betapa banyak pahalanya. Kan melewati jalan yang berbeda. Dan semua yang dilewati itu menjadi saksi. Wow, amazing. 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 Terima kasih Ustadz Maulana. Pertanyaan selanjutnya ya. Masih dari Instagram hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz Habib. Tujuan kita mudik kan untuk bisa silaturahmi bareng keluarga. Tapi bagaimana cara merubah mindset jika mudik itu tujuannya bukan untuk silaturahmi, melainkan liburan? Gimana nih Ustadz Syam nih? Iya, jadi dia baik. tujuannya tadinya niatnya liburan gitu kan. Ya. Tadi ketika di awal saya sampaikan, ya anak-anakku sekalian hadirin wal hadirat. Kalau misalnya memang niatnya tadi hal yang halal, maka dia jadi hukumnya mubah, mudik itu boleh. Tapi supaya dapat pahala, maka diniatkan yang benar. Gimana niatnya? Tadi kalau kita niatkan untuk silaturahim sama orang tua kita, padahal kita udah nggak pernah, maka itu jadi melaksanakan hukum fardu, wajib maksudnya. Kalau bisa kita niatkan silaturahim, maka dia jadi hukumnya sunnah. Tapi kalau tadi kaitannya dengan misalnya untuk pamer, untuk segala macam itu jadi haram. Jadi jangan sampai kita mudik dengan niat seperti itu, tapi niatkan untuk hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah, Masya Allah. Terima kasih Habib. Sami-sami. Satu pertanyaan terakhir ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz wal Ustazah rahimakumullah. Ustadz, Ustazah izin bertanya. Ada seseorang niat mudiknya ini hanya memiliki, sama kayak tadi nih, memiliki tujuan pamer harta. Dan apakah ini yang dimaksud mudik penuh berkah? Tadi kan yang pamer buka kaca, harta penuh berkah. yang buka kaca mobil juga tuh tadi niatnya. Oke, orang yang menjadikan amalan akhirat untuk mendapatkan pujian dunia maka disebut dengan ria, ya ria dia. Jadi dia sedekah, bagi-bagi duit, tapi pengennya dapat pujian dunia. Padahal itu amal akhirat. Ada orang menggunakan dunia untuk dapat pujian dunia, pamer tuh, mobil baru gitu kan, pekerjaan baru, jabatan baru. Pamer. Gitu. Pamer, ya kan. Banyak. Ada orang pulang mudik pakai mobil baru. Tapi semua keluarganya diajakin naik mobil jalan-jalan. Ada orang pulang pamer dia ngasih tahu saya dapat pekerjaan baru. Tapi alhamdulillah karena pekerjaan saya baru nih saya bagi-bagi duit. Namanya tahadduts bin ni'mah. Dia menyebut-nyebut pemberian Allah itu justru malah dia berpahala karena dia kasih tahu orang pemberian Allah tapi dia berbagi kepada orang lain. Maka pamer dan tidak pamer, ria dan tidak ria, ikhlas dan tidak ikhlas itu adalah urusan pelaku dan Allah. Kita tidak bisa ngejudge orang lain. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Terima kasih juga jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial kita. Sekarang jamaah kita akan sama-sama mendengarkan muhasabah yang akan dibawakan oleh Habib Nabil. Dilanjutkan doa yang dibawakan oleh Ustaz Syam. Habib Nabil silakan. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita membahas panjang lebar tentang masalah mudik ya. Maka saya tegaskan kembali bahwa mudik ini adalah kaitan lebih banyak ke urf, kepada tradisi ya dibanding kaitannya dengan masalah ibadah. Oleh sebab itu yuk kita jadikan yang namanya mudik kita menjadi ibadah. Walaupun dia tradisi, walaupun dia berupa hal-hal yang sifatnya adalah urf, kebiasaan. Tapi semua itu bisa jadi ibadah. Bagaimana caranya? Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan, setiap perkara itu dihitung berdasarkan niatnya. Seorang yang tidur bisa menjadi nilai ibadah. Kalau apa? Kalau tidurnya diniatkan untuk ibadah. Saya tidur ini untuk
mengistirahatkan badan saya. Dengan itu saya bisa beribadah, maka dia jadi pahala. Begitupun mudik. Ketika mudik kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, silaturahim, kepada orang tua, kepada keluarga, maka mudik kita menjadi bertabur pahala. Mudah-mudahan mudik kita semua menjadi pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Sekarang kita sama-sama saksikan penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.